sampai pada masanya di mana matahari hanya berjarak lebih 2 jengkal dari barat. Kemudian menghadapi teriknya panas matahari, dengan tega seorang ibu ini dia mau meletakkan anaknya, kemudian kakinya dimuat pada punggung anak tersebut. Allah. Suatu keadaan yang masih sangat menakutkan, keadaan di mana tidak ada orang yang tidak takut. Maka Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan amal ibadah sholat ini. Kenapa itu? Karena sholat ini adalah amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah SWT. Amalan yang dihisab oleh Allah SWT yang paling pertama. Maka ketika Allah SWT memeriksa ternyata amalannya baik, maka Allah SWT tidak akan memeriksa lagi amalan-amalan yang lain. Zakat, puasa, Allah tidak akan. Allah langsung perintahkan malaikat perintah hamba. Tapi manakala ternyata Tuhan amalan sholat ini ternyata ada yang bolong-bolong, mungkin tidak akan dia sholat fardu subuh, tapi zuhur dia tidak sholat, atau mungkin dia sholat zuhur dan asar dia tidak sholat, maka akan terjadi jarang-jarang. Nah ini lubang-lubang yang jarang ini Tuhan akan ditutup oleh sunnah-sunnah kita, sholat sunnah kita, ya, kemudian badia, namun setelah ini sempurna dan menentukan sholat-sholat kita yang kurang ini, yang masih kurang sempurna ini, kalau sudah cukup, silakan sholat. Tapi kalau bisa ternyata ini masih juga kurang, maka kita termasuk orang yang akan diperiksa oleh Allah SWT. Kehidupan yang sementara, kehidupan yang sangat singkat dan sebumi ini, Allah SWT terkadang memang Allah bermaksud memanjangkan umur sebagian orang agar dia boleh menggunakan amalan dia ketika masih ada kesempatan diberikan Allah SWT. Zat yang maha baik, Zat yang maha mulia. Kendati kita melakukan suatu amal keburukan sekalipun, termasuk meninggalkan sholat, tidak langsung diajar oleh Allah SWT. Tapi kalau Allah harus siksa kesalahan ini, Allah SWT memberikan cobaan kita di dunia tidak akan melebihi kemampuan. Karena Allah tahu seorang hamba Allah SWT kalau diuji ini hanya bisa dengan mungkin sekian. Tapi ada yang mungkin yang lebih hebat lagi, orang iman yang mungkin semakin baik diuji dengan amal lebih berat lagi. Istilahnya semakin tinggi pohon kelapa, makin semakin besar tekanan. Seperti itu Allah SWT. Namun ketika kita menghadap Allah SWT dengan pengadilan terakhir, maka ini akan membuat kita tidak akan pernah mampu untuk menerima. Kalau cuma kita menerima, maka kita paksakan itu kemampuan untuk menerima. Nauzubillah, semua Tuhan dan saya dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Maka berdoa dan sama-sama mengharapkan. Alhamdulillah, termasuk sebenarnya Allah tidak orang kita hadir sholat berjamaah itu luar biasa. Allah SWT sangat menghargai seseorang yang dengan terpaksa dirinya melakukan suatu amal ibadah dikarenakan hendak taat pada Allah SWT. Banyak orang yang kuat di luar Tuhan, bukan sedikit. Bahkan ada kecenderungan Tuhan di Indonesia ini, saya melihat Tuhan. Saya sudah keliling Tuhan sampai ke luar negeri, saya keliling. Masalah sholat ini saya mati. Memang ini benar-benar anak muda ini sudah tidak suka masjid. Maka Allah menghantar anak muda tidak suka. Kau tidak suka, saya hantar orang tua masuk masjid. Supaya apa? Bisa jadi pembelajaran buat yang muda-muda ini. Yang orang tua saja mampu masjid, bagaimana dengan kita yang belum? Seperti itu teman-teman. Maka harus ada risau dari kita semua. Keadaan ini sudah seperti itu. Maka jangan heran tuh. Dan orang-orang yang muslim ini, mereka mengatakan kalau mau tangkap ayam, buang jagung. Maka setelah ayam sebentar sibuk makan, tangkap yang mana Tuhan mau boleh pilih. Seperti itu orang muslim di mata Allah SWT. Cukup dengan dikasih Tuhan, syukur mie. Orang dulu kan syukur mie. Terakhir, kita tercatat seorang orang bukan muslim. Iman kita begitu seperti tidak dihargai sama sekali. Ini kesalahan
ketika mendengar azan dikumandangkan, dia tahu Tuhan itu azan dikumandangkan, tapi tahu ini tidak berarti bahwa dia faham. Kalau dia faham, maka dia akan tunaikan panggilan azan. Itu faham. Kalau sekedar tahu, dia dengar dan dia bila perlu berartikan di rumah pada kata Rasulullah, la salata illa jamaah, la jamaah illa fil masjid, kata Rasulullah. Enggak ada sholat saya berjamaah, dan berjamaah itu di mana azan. Tahu semua orang Tuhan, kalau kita bicara tentang azan, itu azan panggilan azan, panggilan Allah untuk muslim. Tapi karena sekedar tahu, belum pada sampai pada level faham, maka hanya sebatas itu. Begitu azan terkadang pada jam-jam tertentu, setengah 6 sore, suami istri keluar dari boncengan dan motor. Banyak dari Tuhan, banyak. Tentunya besar kemungkinan orang sini nggak sholat. Siapa yang harus bertanggung jawab? Setiap orang yang punya kalimat la ilaha illallah, maka dia tetap punya tanggung jawab kepada Allah. Siapa? Maka Tuhan jemaah dihantar ke seluruh alam sampai mencapai sekitar 200 negara dimasuki oleh jemaah yang kadang-kadang orang mengatakan jemaah tabligh, tapi kadang orang mengatakan jemaah pondok. Ada masjid yang mau menerima, ada masjid yang mau menolak. Pada tidak tahu. Satu kali musyawarah orang kami ini Tuhan, ulama mengatakan ulama besar yang ketika orang bermusyawarah pagi ini Tuhan, untuk masalah fikih agama, bagaimana orang-orang taat kepada Allah SWT, bagaimana kita bisa mengamalkan agama secara. Satu kali dilakukan, maka ketika Allah SWT menurunkan rahmat di kampung sini Tuhan, asbab adanya musyawarah ini, maka rahmat yang mungkin sekitar 5 tahun akan turun, Allah percepat bulan depan rahmat itu turun di kampung sini. Tapi malah Allah SWT mau turun belak, ya, belak itu sudah semestinya Desember ini harus turun belak di kampung sini. Tapi masih ada orang musyawarah. Allah suka dengan orang duduk berpikir tentang agama Allah. Masih ada fikir tentang ini agama. Maka begitu balak ini harus turun, tapi Allah melihat bahwa masih ada orang di bumi ini yang bermusyawarah, maka balak tersebut Allah jauhkan dari kampung sini. Maka Tuhan sama-sama melakukan Tuhan. Ini masjid Tuhan, dia terkenal di kampung. Ini masjid saya juga baru. Yang kata orangnya mereka sangat mencintai jamaah-jamaah. Saya juga pernah ini, tapi sudah sampai di tempat kami bahwa jamaah saya pun pernah menjawab sampai dapat timur dan sampai di saya bahwa penduduk sini rata-rata dia mencintai jamaah. Saya mari kita silaturahmi. Datangnya jamaah itu silaturahmi, tidak ada bermaksud menggurui suatu tidak. Kalau kami duduk di tempat yang agak tinggi ini, Tuhan, ini hanya kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ketika pegang pesan agama, maka beliau selalu berada di tempat ketinggian. Maka Tuhan sama-sama. Yang lebih hebat lagi, ini jamaah ini kecil, kecil dalam mata pandangan manusia. Tapi ini jamaah yang dipercaya Allah SWT di atas seluruh jamaah. Ada mungkin yang kata dia, ada mungkin kelompok majelis suara tidak. Tapi dibandingkan jamaah ini saking sukanya Allah SWT. Allah bangga-banggakan, sebut-sebutkan orang-orang duduk dalam majelis ini. Orang-orang dia terhadap meninggal, Allah katakan mereka bebaskan orang dia ajak keluar, ajak perkara. Saking suka Allah SWT. Dan nanti Tuhan sebelum nanti kita berdiri untuk pulang, maka ada janji Allah SWT. Maha mereka. Kau ampuni seluruh dosa orang duduk dalam majelis ini. Dan segala amal keburukan saya ganti menjadi amal kebaikan. Allah. Jadi majelis ini kecil. Tidak ada orang biasa aja kita. Tidak ada orang pejabat, apa jenderal, tapi orang-orang biasa ini sangat dicintai Allah SWT hanya karena duduk dalam majelis yang kecil ini. Allah suka dengan orang bicara ke rumah Allah. Kenapa? Kalau di dunia kita banyak bicara tentang kampung akhirat, tapi ketika sampai di kampung akhirat, tentu kita akan bicarakan di masa depan akhirat. Kampung ini bisa pernah di Sumba, itu di akhirat. Tapi hari ini Tuhan, orang lebih cenderung bicara dunia daripada akhirat. Padahal dunia dia akan tinggalkan. Nggak ada orang satu pun juga Tuhan yang akan bisa menopang langit ini ketika langit ini akan runtuh. Melainkan dia harus kembali kepada Allah SWT. Tapi manusia sibuk dengan urusan dari pagi sampai dari malam, terkata Allah pun jarang disebutkan kecuali di surah Allahu Akbar. Tapi kalau sampai dan kita mau tiru sama istri kita bicarakan, kalau pedagang maka kita cenderung bicara dagang.
Kalau seperti saya, pengusaha transfer minyak, saya akan bicara istilahnya menyambut minyak. Timur Leste minta minyak sedikit, atau buah minta minyak sedikit. Itu aja. Dalam keseharian kita lupa sampaikan ini. Apa yang Allah suka? Kita sebut-sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah suka, Tuhan. Bukan kita bicara perniagaan kita. Hari-hari kita bicara perniagaan. Sampai yang di ujung pengertian kita tidak kita keluarkan kata la ilaha illallah. Mereka perdagangan kita yang bicara. Allah. Mari kita dari seorang diri kita. Dan ini terjadi di mana-mana. Saya pernah ke Turki. Saya datangi ke rumahnya, pedagang besar. Langsung dia bilang saya, goreng, pulang, pergi. No. Ini talking with you. Saya mau bicara dulu. Ini agama penting. Kau tidak akan bawa ini semua. Mereka tinggalkan dan dirimu akan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kau dengar apa yang saya ngomong? Dia datang dia punya ngawal dan lain. Oh disuruh main orang tua. Saya pikir ya nanti salah paham saja. Tapi subuh saya datang, saya bilang sebenarnya saya datang tidak untuk mengharapkan apa-apa. Saya ingin menyampaikan agama supaya nanti saya tidak ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sebab kalau saya kesini Tuhan dan saya tidak sampaikan di agama Tuhan. Pasti tanyakan saya, kamu kesini. Tapi kamu pernah pergi nggak dari kamu ini? Sampaikan di agama Tuhan. Kalau ternyata saya kesini dan tidak saya sampaikan, saya ada yang bawa berita bisnis. Allah tanya. Alam yakin nadir. Allah. Apakah kamu sampaikan di agama? Ya Rabbi, belum ya. Kenapa? Sehingga membuat orang tidak taat padaku karena kau tidak menyampaikan ini agama. Kalau orang tidak lagi dakwakan ini agama Tuhan, maka orang akan datang dari wanita-wanita soleh ini lahir manusia-manusia penentang agama dan ini sudah terbukti di mana-mana. Allah. Terbukti di mana-mana. Istri tidak pernah dengar suami. Suatu suami omong satu dia omong lima. Ini sudah terbukti. Allah akan pemimpin angkat, pemimpin zalim, pemimpin maaf, tidak tahu agama. Allah. Kelihatan mengerti, tapi dia mengerti ilmu lain. Kata Rasulullah, orang yang bodoh itu adalah orang yang zalim itu, orang yang pandai dunia, bodoh soal agama. Banyak Tuhan sekarang ini, banyak. Sama manusia bingung, mau kemana yang kita ini. Tapi ya, sudah kita usah berpikir. Itu urusan mereka. Kau tanggung jawab kepada Allah SWT. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau kau tidak taat kepada Allah SWT, kau tidak mau menyampaikan ini agama, tidak mengajak orang taat kepada Allah SWT, maka kami akan hantar pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang ini sudah ada nyata. Pemimpin-pemimpin tapi zalim. Allah. Orang tidak lagi mengamalkan ini sunnah, nyaris tidak ada. Sunnah ini di akhir zaman dikatakan seperti itu menggambar barang. Apa sudah antara sholat berjamaah?